Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari jawaban salamnya, ini jawaban salam yang insya Allah akan berangkat haji tahun depan. Yang aminnya paling kencang berangkat duluan. Yang nggak ngucapin amin nganterin sampai bandara saja. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tasliman katsira alladzi adda al-amana wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-umma wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta taraka ummatahu ala mahjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Yang saya muliakan, yang saya hormati guru saya, wah masya Allah, saya tadi benar-benar terkesan. Mudah-mudahan ini busyra fit dunia wal akhirah buat Ustazah Oki. Masya Allah punya proyek dakwah yang waduh bikin merinding. Pokoknya saya kehilangan kata-kata tadi, takjub ya. Beliau walaupun ada di tingkat popularitas tapi tidak melupakan jati diri beliau sebagai hamba Allah, terus mengabdi buat Allah melalui da'watul Quran. Masya Allah, saya mudah-mudahan Allah panjangkan umur Ustazah Oki. Allah berikan kekuatan lahir batin. Allah solehkan keturunannya. Allah sakinahkan rumah tangganya. Ya pokoknya nggak ada lagi nih yang bisa saya sampaikan kecuali ya kalimat doa ya, karena doa bukan pujian, doa, karena pujian itu Allah bahaya ya. Makanya materi kita insya Allah yang sebentar ini, yang singkat ini tentang keikhlasan. Maka itu yang kemudian saya membawa guru saya nanti juga memberikan sedikit tausiah. Beliau lahir di Saudi, besar SD di Saudi, bayangin SMP di Saudi, SMA di Saudi, kuliah di Saudi, lulusan Universitas Islam Madinah. Mudah-mudahan nanti beliau ngasih tips bagaimana lulusan Maskanul Hufaz bisa kuliah di Saudi. Waduh, masya Allah. Dan beliau sayangnya masih jomblo, masih single. Kita doain juga nih Ustaz kita bisa mendapatkan wanita solehah yang menolong beliau dalam mengamalkan agama. Dan juga saya bawa sahabat saya, adik saya yang ganteng nih, tolong berdiri dong. Namanya Faid, Ustaz Faid. Dan juga saya kenalan Ustaz, nama saya Kasifhir. Kasif saya keturunan bukan keturunan Solo, bukan keturunan Jawa, bukan ya. Saya Medan, ayah saya orang Medan, ibu saya orang Jakarta, tapi kakek saya satu kelahiran sama artis yang biasa ibu nonton, yang adik-adik nonton, yang main film Kuch-Kuch Hota Hai. Dari mana tuh? Hanya jelek-jelek begini bisa nyanyi India. Mau saya nyanyi India? Hati kemarin saya ceramah di Melabo Aceh, Pak Bupati nyuruh saya nyanyi India, habis saya nyanyi India peserta 3 orang pingsan. Mau tetap saya nyanyi India? Ustazah Oki tolong siapin ambulan. Ya apa sedikit aja apa ya? Dia ini belum nyanyi dia. Heboh banget. Nanti saya terjemahin artinya bagus. Artinya दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल भर मेरा एतबार कर लो. Tahu artinya? Kenapa histeris nih? Oh udah, ini mau ceramah penyanyi dia. Jadi kita nggak boleh melupakan kakek nenek ya, yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Kita doakan orang tua kita nih di rumah lagi mendoakan kita jadi hafizoh. Ya kita doakan orang tua kita dikasih kesehatan, panjang umur, dan kita berharap nih sebelum orang tua kita menutup mata selama-lamanya kita bisa gandeng tangan orang tua kita tawaf di Ka'bah. Kita bisa gandeng tangan ibu kita sa'i Safa Marwah, bisa mabit di Musdalifah. Ya, karena saya punya travel umroh. Iya, amin. Oh, amin.
Nah, di sini ada yang raja minyaknya nih. Ustaz ayo, Ustaz kasih umroh gratis gak nih? Nggak, saya mau cerita gini. Saya punya travel umroh, tapi saya belum sempat mengumrohkan ayah saya. Ayah saya keburu wafat. Di tengah saya alhamdulillah di puncak karir saya sebagai pemilik travel umroh. Jadi ini saya kepengen ngasih tahu sama adik-adik. Nanti kalau antum semuanya sukses, jangan melupakan orang tua. Orang tua dulu. Jangan yang lain yang dipikirin. Sekarang nih ngafalin Quran buat orang tua. Karena ketika nanti kita sukses, kita justru lupa sama orang tua, kita akan nyesel. Dan nyeselnya nggak ada obatnya. Karena orang tua kita kalau sudah wafat bisa balik lagi nggak ke dunia? Nggak bisa balik lagi. Rasulullah SAW bersabda ketika naik mimbar 3 tangga anak mimbar, amin, amin, amin. Apa doanya? Rasulullah mengaminkan 3 kali. Ternyata malaikat Jibril datang, atani Jibril wa da'a ala ummati. Jibril barusan datang ke saya, mendoakan keburukan. Biasanya Jibril itu kalau doa yang baik-baik. Orang dari rumah ke masjid doanya Allahumma fir, Allahumma arhamni, orang rahmatin, orang ampuni. Kali ini doanya jelek, laknat, jauh dari rahmat Allah. Apa itu yang pertama doanya malaikat Jibril? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu doanya malaikat Jibril? Sampai diaminkan Nabi, doanya umat Nabi akan dapat laknat kalau mengamalkan 3 amalan. Hadiahnya apa ya? Hadiahnya nasi kebuli. Saya kebetulan bawa nasi kebuli. Benar nih, hadiahnya nasi kebuli paling enak dari Bunda Aida. Jadi foto-foto maju aja saya. Ini Ustadz guru. Kalau guru jangan. Guru mah dalilnya udah banyak. Apa Ustadz? Masya Allah. Ustadz mana Ustadz? Ustadz Faik, ambilin Ustadz. Nanti kita langsung makan nasi kebuli enaknya. Ini rubang bola. Masih ada? Masya Allah. Raghima anfu rajulun man adraka alaihi Ramadan summan salakhu qabla an yughfar lahu. Celaka. Kalau kita belajar lagi bahasa Arab, raghima anfu bermakna lam yadkhulul jannah. Orang ini nggak bakal cium surga. Siapa dia yang punya kesempatan hidup di Ramadan selesai tapi Ramadan nggak ngampunin dosanya dia. Na'udzubillah min dzalik. Ramadan dia nggak tarawih, nggak khatam Quran, masih ngomongin orang, masih sibuk cari kesalahan orang lain, nggak sibuk introspeksi diri. Ramadan nggak jadi madrasah buat dia jadi orang bertakwa. Akhirnya Ramadan lewat, nggak ada bekas asar pengaruh dalam imannya dia. Dia tetap jadi manusia buruk, tetap jadi manusia yang jelek akhlaknya. Maka kata Rasulullah, celaka orang. Ramadan ini deterjen, mesin cuci dosa-dosa kita dicuci sama Allah Azza wa Jalla. 11 bulan maksiat, 1 bulan Allah kasih kesempatan kita istighfar, minta ampun, Allah ampuni. Mustajabud doa. Da'watus shaim la turad, doanya orang yang berpuasa gak bakal ditolak semua. Tapi dia nggak menggunakan momentum itu dengan baik. Akhirnya Ramadan selesai, dosanya belum diampuni, celaka. Kata Rasulullah, amin, betul, saya setuju, saya sepakat doamu Jibril. Kemudian yang kedua apa doanya? Raghima anfu man adraka alaihi walidah aw kilahuma falam yudkhilal jannah. Celaka nggak bakal masuk surga. Siapa orang yang punya kesempatan orang tuanya masih hidup atau salah seorang di antara keduanya tapi orang tua nggak jadi jalan masuk surga. Orang tua masih hidup, masih nyakitin hati orang tua, masih lukai perasaan orang tua. Jangan. Kemudian yang terakhir apa itu? Yang terakhir apa sih? Raghima anfu idza dzukirtu indahu falam yusalli. Ustaz, ada hadiah tuh Ustaz. Siapa lagi yang mau hadiahnya? Siapa lagi yang mau? Insyaallah kebagian semua Ustaz Ayub. Habis. Mewujud apa Ustaz? Mewujud? Oh. Yang terakhir nih kata Nabi SAW, celaka nggak masuk surga orang yang disebut nama Nabi Muhammad tapi mulutnya nggak tergerak sholawat. Makanya ini santri Maskanul Hufaz nggak boleh males sholawat. Santri Maskanul Hufaz nggak boleh males sholawat. Nabi Muhammad. Saya mau tanya, nyebutin sholawat kayak lari 1 kilometer gak? Gampang apa susah? Ada seorang sahabat Nabi, Ubay bin Ka'ab. Siapa namanya? Ubay bin Ka'ab. Itu hobinya banyak sholawat. Banyak
banyak sholawat. Sahabat Nabi yang paling banyak sholawat itu namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Satu saat dia datang ke Rasul, ya Rasulullah, kam aj'al min du'ai sholatan alaik. Ya Rasulullah, saya ini kalau doa berapa persentase sholawat yang saya berikan kepada engkau? Kata Nabi SAW, masyita fa in zidta fa huwa khair. Yang namanya sholawat makin banyak makin baik, makin bagus. Apa kata Rasulullah SAW? Apa kata Ubay bin Ka'ab mendapatkan challenge, tantangan dari Nabi? Sholawat banyak, makin hebat, makin dahsyat. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Idzan ya Rasulullah, aj'al kulla du'ai salatan alaik. Kalau begitu ya Rasul, semua doa saya isinya sholawat. Saya kalau doa nggak minta buat saya, minta sehat, minta badan kurus, enggak, minta kaya, enggak. Saya kalau doa isinya sholawat. 1 jam doa, 1 jam sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina. Terus begitu. Ubay bin Ka'ab. Aj'alu kulla du'ai salatan alaik. Saya jadiin semua doa saya, permintaan saya sama Allah isinya cuma sholawat. Awal, tengah, akhir sholawat. Nabi peluk Ubay bin Ka'ab. Apa kata Nabi SAW? Idzan tughfar dzambuk wa tughfa hammuk wa tuqda hajatuka. Kalau ini yang engkau lakukan, dosamu diampunin, tughfa hammuk, galau kamu dihilangin. Kamu gak akan pernah gelisah, gak akan pernah stres, gak akan pernah galau, pasti bahagia. Makanya kenapa kita suka sedih, stres, gak bahagia? Karena kita kurang sholawat. Janjinya Rasul kalau banyak sholawat bahagia, happy, senang. Jalan keluar dari masalah hidup kita, selalu ada solusi dari problematika kita. Yang ketiga apa? Tuqda hajatuk, hajat-hajat kamu dikabulkan sama Allah. Belum minta sholawat, Allah udah tahu niat kita apa, hajat kita apa, langsung dikasih sama Allah. Sholawat yang banyak. Allahumma sholli wa sallim ala nabi. Di sini diajarin nggak nih sholawat nariyah? Diajarin, ya? Diajarin. Sholawat yang afdal ya adalah sholawat yang ada di dalam sholat. Apa itu sholawat di dalam sholat? Siapa yang tahu? Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Kama sholaita, ini namanya sholawat Ibrahimiyah. Wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum. Ini sholawat terbaik. Ya, sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Oke. Yang selanjutnya saya cuma pengen nasihatin buat diri saya nih. Karena ini nasihatnya ini buat diri saya. Saya nggak mau jadi lilin. Saya tahu nggak lilin? Lilin itu bisa memberikan cahaya orang lain, tapi membakar dirinya sendiri. Anak nggak jadi lilin. Nggak mau. Kita kepengen jadi cahaya, jadi lampu. Bukan hanya diri kita, tapi semuanya juga ikut tercahayai, terterangi, menerangi semuanya. Kalau lilin kan menerangi orang lain tapi menghancurkan diri sendiri. Itulah perumpamaan orang yang kalau ceramah bisa tapi mengamalkan nggak bisa. Apa kata Allah? Kabura maqtan. Antap kalau sama Hafiz ayatnya dilanjutin. Kabura maqtan indallahi. Serap. Ini yang saya mau kasih tahu Allah. Nasihat kita nih hari ini berat. Tentang ikhlas. Ikhlas gampang apa susah? Benar. Susah apa gampang? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manusia paling sempurna, nggak punya dosa. Kalau dosa Allah tegur maksum, dijaga dari dosa. Nabi kalau di rumahnya banyak baca doa apa? Siapa yang tahu? Ummu Salamah pernah ditanya, ma aktsaru du'a Nabi, istri Rasulullah Ummu Salamah pernah ditanya, ma aktsaru du'a Nabi fi baiti. Doa apa yang paling banyak Nabi lantunkan kalau di rumahnya? Siapa yang tahu? Nabi kalau di rumah doanya yang paling banyak apa? Nah, dicatat. Ma aktsaru du'a Nabi fi baiti. Apa doa yang paling banyak Nabi baca kalau Nabi di rumah? Sini. Masya Allah. Di sini mah cerdas semua. Siapa nama antum? Berdiri. Nah, ini ada pesan ini kita di RCTI, SCTV, Trans TV. Siapa nama antum? Naufal. Ia muqallibal qulub, sabit qulubana ala din. Sabit qalbi ala din. Allahu Akbar. Siapa nama antum? Naufal. Saya kasih. Nggak
baik kita lapar deh, yang penting dikenyang deh. Nafal, masya Allah, barakallahu fik. Masya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala. Itu doa Nabi paling banyak dibaca di rumahnya. Nabi kalau di rumah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, balikan hati saya, tetapkan, tancapkan hati saya selalu dalam taat sama agama, dalam keadaan ikhlas melakukan amal hanya untukmu ya Allah. Bayangin Nabi tahu hati itu dinamakan al-qalbu. Qalbu itu syai'un yataqallab, sesuatu yang gampang terbolak-balik. Hari ini kita jadi hafiz Quran, tapi enggak tertutup kemungkinan besok jadi ahli maksiat. Hari ini kita baik, apa ada jaminan kita matinya husnul khotimah? Rasulullah bersabda, innamal a'mal bi khawatimiha. Amal itu dilihat di ujung. Sekarang kita lagi belajar untuk berlari menuju finish, yaitu apa? Kematian, untuk menyambut kematian yang diridhoi Allah. Makanya jaga hati kita. Jangan sampai terbesit di dalam hati kita jadi penghafal Quran, pengen popularitas, pengen dunia, pengen jabatan, pengen ketenaran lah. Untuk siapa kita ngafalin Quran? Untuk siapa? Bukan untuk ikut hafiz RCTI. Kenapa jadi kamu ngafalin Quran? Kenapa? Oh, pengen jadi Kaila hafiz RCTI ya? Nah itulah makanya nih, saya makanya bangga dengan Ustaz Oki. Jadi kita menjaga keistiqomahan ini susah. Pernah dengar gak Mujahid di zaman tabi'in? Mujahid hafiz Quran, tiba-tiba akhir hayatnya jadi murtad. Pernah dengar gak? Siapa namanya Ustaz? Namanya Abdul Rahim. Namanya Abdul Rahim. Itu diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya. Jadi dia ini hafiz, masya Allah, ganteng, mujahid, badannya keker. Diutus nih orang Mekah, dia diutus untuk lawan Romawi, perang lawan Romawi. Romawi itu bule, Eropa. Orang Arab rambutnya hitam. Kalau saya bukan Arab ya, Arab makhluk. Orang Arab rambutnya hitam. Akhirnya diutus ke Syam, di Damaskus sekarang, perang lawan Romawi yang rambutnya pirang. Ketika perang selesai, menang umat Islam. Yang lainnya pulang ke Mekah, dia masih ada di Syam, Damaskus. Kenapa? Terpincut sama gadis cantik Romawi. Agamanya Nasrani. Hafiz, mujahid, kurang apa? Kepincut hatinya sama orang Nasrani Romawi. Dia lihat ini perempuan gak bisa tidur semalaman. Kalau kita kan gak bisa tidur karena banyak nyamuk. Ini gak bisa tidur, dia mikirin gadis Romawi yang dia lihat. Ya Allah, cantiknya, indahnya, parasnya. Gak bisa tidur dia. Besoknya dia datangin rumah ini cewek. Anak uhibbu, kata dia, saya cinta sama kamu, saya pengen nikah sama kamu. Kata wanita Nasrani ini apa? Nggak bisa, kamu ini muslim, saya kafir, saya Kristen. Kalau kamu mau nikahi saya, murtad. Kamu keluar dari Islam, masuk Kristen, baru kawinin saya. Ini orang dia, ternyata dia lebih mencintai perempuan daripada Allah, lebih mencintai dunia daripada Al-Quran. Dia rela murtad. Nah ini ketika setelah menikah ini para ulama versinya banyak nih yang saya baca, versinya banyak ketika dia sudah menikah. Ada yang mengatakan dia meninggalnya dalam keadaan kafir, ada yang mengatakan dia masih hidup. Tapi ketika dia hidup, bayangin, hafalan Qurannya hilang, dia murtad. Dia nikahi wanita Nasrani ini, dia murtad. Akhirnya semua hafalannya hilang, hafalan Quran hilang. Makanya nih hati-hati nih, hati itu gampang terbolak-balik. Maka kita ngafalin Quran buat siapa? Buat Allah, bukan buat cewek, bukan buat cowok, bukan buat dunia. Ya, biar dapat harta, jabatan lah, demi Allah lah. Itu remeh, ringan, nggak ada artinya kalau dunia. Allah ridhonya, jannahnya yang kita harapkan. Akhirnya orang Mekah datang di Syam, ketemu lagi sama fulan ya, namanya ini para ulama. Ada yang mengatakan namanya ini, itu ada banyak nama beliau, nama dia. Kemudian ketika ketemu, dilihat gandengan tangan sama wanita nggak pakai jilbab,
Ini siapa? Wahai sahabatku, oh ini istri saya. Dan saya sudah jadi agama Kristen, agama Nasrani sekarang. Kaget teman. Ya Allah, dulu ente hafiz Quran, tahajud, Masya Allah bacaan Quran ente, ngajinya indah suara ente. Kok bisa ente murtad? Iya, anda jatuh cinta sama wanita ini. Saya rela tinggalkan apapun demi dia. Cinta buta, cinta yang mengantarkan dia kepada neraka, cinta yang mengantarkan dia kepada kesengsaraan selama-lamanya di negeri akhirat. Terus gimana hafalan Quran ente? Kan Quran bilang nggak boleh nikahi orang kafir. Wala tunkihul musyrikat hatta yu'minna wala 'abdun mu'minun. Kan enak lanjutinnya asik gitu kalau wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikat. Wala a'jabakum, lebih baik orangnya hitam, rambutnya keriting, badannya bau daripada wanita musyrik walaupun wangi cantik. Kalau dia musyrik jangan nikahi, kata Allah Azza wa Jalla. Saya, gimana ayat Al-Quran yang kau telah hafal? Apa kata dia? Saya lupa semua Quran saya. 30 juz lupa, 114 surat lupa. Tapi yang saya ingat cuma satu ayat. Allah sisain nama dia satu ayat dari yang 6.626 ayat. Yang ingat cuma satu ayat. Apa itu? Ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Itu orang kafir itu yang udah mati kepengen balik lagi jadi orang Islam. Ternyata Allah sisain ayat itu, tapi tetap nggak jadi pelajaran buat dia. Jadi serem ya teman-teman, kalau kita salah niat jadi hafiz Quran, bukannya ke surga malah kemana? Neraka. Satu lagi nih nasihat ya, yang nanti Ustaz Ayub yang banyak nambahin. Terakhir dikit lagi 5 menit. Karena sahabat Abu Hurairah, kenal nggak sahabat Nabi Abu Hurairah? Siapa nama aslinya? Nama asli Abu Hurairah. Kenal nggak adanya Ustaz Zoki? Kenal siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Siapa namanya adanya Ustaz Zoki? Hah? Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Jumlah hadis yang dia riwayatkan di dalam Imam Bukhari ada 2.574. 2.574. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Ketika Rasulullah wafat, dia nggak tega tinggal di Madinah. Dia nggak bisa tinggal di Madinah. Rindunya dia sama Nabi, kangennya dia sama Rasulullah. Akhirnya dia hijrah ke Kufah, ke Irak. Ya. Satu saat dia ini hobinya sholat di masjid, baca Quran di masjid di Kufah. Saat itu ada sahabat-sahabat kerumunan anak muda nanya nih sama orang tua, Pak, siapa tuh orang tua tuh suka mojok di masjid? Oh itu Abu Hurairah, sahabat Nabi yang mulia, dia hijrah dari Madinah ke Kufah. Ini pemuda, wah rakus sama ilmu, haus sama ilmu, didatengin nih. Ngumpul kayak begini dia datengin. Ini juga hikmah buat kita. Kalau ada ulama deketin, minta fatwa, minta nasihat. Kalau mau hati kita istiqomah di jalan Allah. Datang Ustaz Ayub, nempel nih Ustaz Ayub, minta nasihatnya. Saya nggak mau jauh-jauh sama dia, sampai ke kamar mandi kadang-kadang ditemenin. Nggak setangga gitu loh. Minta nasihatnya, follow Ustaz Ayub punya Instagram, DM. Akhirnya apa yang ditanyakan? Wahai Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, hadisna hadisan lam yasma' ahadun ghairuka. Wahai Abu Hurairah, kasih saya satu hadis, kasih kami satu hadis dari Nabi yang belum engkau ceritakan ke orang lain. Masya Allah, hadis yang spesial gitu. Dia pengen jangan hadis yang biasa-biasa aja, hadis yang istimewa dong, kasih sekali-kali hadis yang istimewa. Apa kata Abu Hurairah? Dia termenung duduk, dia ingetin hadis apa nih yang pantas disampaikan. Oh, ada satu hadis kata Abu Hurairah. Saya belum pernah nyampein ke orang lain. Baru kalian yang saya kasih tahu. Apa hadisnya? Inna awwala man tusa'aru bihin nar bihimun nar yaumal qiyamah. Ada orang yang pertama kali masuk neraka diseret duluan ke neraka sebelum yang lain. Ada 3 orang duluan diseret ke neraka sebelum yang lain. Habis ngomong begitu Abu Hurairah nangis, pingsan, nggak bangun, nggak sadar. Waduh, kaget nih pemuda.
Kalau kita kan kalau ada yang pingsan buru-buru tuh bawain minyak kayu putih. Di sono kan dulu belum ada minyak kayu putih. Mungkin bawainnya pancar kalau orang Arab. Dipercikin air, bangun sadar. Abu Hurairah dikasih kekuatan sama Allah. Inna awwala man tusa'aru bihimun naru yawmal qiyamah. Nanti ini di hari kiamat ada orang yang duluan diseret ke neraka sama Allah Azza wa Jalla. Pingsan Abu Hurairah. Nggak kuat. Aduh, kata pemudanya ini jangan-jangan mau meninggal nih Abu Hurairah. Sakaratul maut nih. Ditungguin lama. Dan percikin lagi air. Percikin. Dikasih kekuatan Abu Hurairah. Baru kali ini Abu Hurairah dikasih kekuatannya. Tahu nggak kamu siapa yang pertama kali diseret ke neraka sebelumnya? Yang pertama siapa? Qari'ul Quran. Orang yang hafal Quran. Dahsyat nih, ustaz, kiai, habib. Jangan duluan mereka diseret ke neraka sebelum murid ini. Jadi enak jadi murid, karena yang nanti masuk neraka gurunya duluan. Ya, atau kita nggak tahu. Allah alam bisawab, ini juga perhatian gitu. Nanti ketika dia nanti dibangkitkan Allah hari kiamat, dia udah pede, udah GR, bakal masuk surga karena hafal Quran, dakwah, ustaz, kiai. Ketika diseret ke Allah di pengadilan Allah hari kiamat, Allah tanya sama dia. Fa'arrafahu ni'amahu, Allah kasih lihat nih, di surga nih begitu indahnya. Wow, udah pede, wah, bakal masuk surga. Allah tanya sama dia, ya abdi liman qara'tal Quran. Ente waktu di dunia dikasih hafalan cerdas, hafal Quran, buat siapa ente hafalin? Oh ya Allah, qara'tu ana al-laili wan nahar li ajlik. Saya baca pagi, siang, sore, malam karenamu ya Allah, ridhomu. Saya mau tanya, yang tahu isi hati kita Allah atau orang lain? Allah. Kita ngomong ke orang lain kita baik. Kalau Allah bilang kita nggak baik, yang benar omongan orang ke Allah. Allah tahu isi hati kita. Allah tahu isi hatinya orang ini. Apa kata Allah? Kadzab. Qara'tal Qur'ana li an tuqala qari. Engkau ini baca Quran, hafal Quran, jadi dai, jadi ustaz, pengen dapat gelar manusia, hafiz. Pengen dapat gelar prestis, gengsi di hadapan manusia. Malaikat seret orang ini ke neraka, nggak dapat nilai di sisi Allah 1% pun, sia-sia. Apa kata Allah? Amilatul nasibah. Beramal cuma dapat capek, beramal cuma dapat letih. Kenapa? Nggak ada keikhlasan, nggak ada keikhlasan. Kayak teman-teman, ini penting banget disampaikan. Kalau pengen jadi hafiz yang sukses dunia akhirat, jaga hati. Apa itu ikhlas? Nisyanu, kata Imam Abdullah bin Mubarak, ikhlas itu nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazar ilal khaliq. Melupakan pandangan orang, fokus memancing perhatian Allah. Itu namanya ikhlas, kata Abdullah bin Mubarak. Nggak peduli orang mau muji kita, nggak muji kita, orang mau lihat kita, nggak lihat kita, orang mau dengar kita atau nggak dengar. Yang kita pengen Allah lihat kita, Allah dengar kita, Allah yang membalas amal kita. Ini orang yang ikhlas. Kemudian dikatakan juga oleh Imam Abdullah bin Mubarak, al-mukhlis man yaktum hasanatuhu kama yaktum sayyi'atuhu. Orang yang ikhlas yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana menyembunyikan keburukannya. Orang nggak mau tuh dikasih lihat aibnya di depan orang. Kalau gitu kebaikan kamu juga sembunyikan. Gimana orang nggak tahu kebaikan kamu? Kita mesti punya amalan rahasia. Jangan ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Di saat teman-teman kita tidur, kita tahajud. Ya, di saat teman-teman kita tidur, kita beramal. Makanya amalan tahajud itu amalan puncak sunnah. Karena di saat manusia nggak melihat kita, di saat manusia nggak melihat kita. Ada kisah bagus nih teman-teman. Imam Abu Umam Al-Bahili, saat itu dia ulama besar di Damaskus. Saat itu Khilafah Umayyah berada dalam puncak kejayaan, umat Islam udah jutaan yang masuk Islam. Di Masjid Umayyah, ya Bani Umayyah di Damaskus, ratusan ribu orang sholat. Wah, bahagia umat Islam banyak ya. Saat itu Imam Abu Umamah lihat nih, ada anak muda nangis, sholat nangis, doa nangis. Imam Abu Umamah datangin dia. Wallahi kata dia, wa ahsana bukau. Tangisan kamu bagus, tangisan kamu cakep, tapi alangkah baiknya idza kana fi baitik, kalau engkau lakukan di rumah. Jangan sampai ketahuan orang. Jangan pengen dapat pujian orang dari tangisan doa kamu di hadapan Allah. Cukup antara kamu sama Allah, itu lebih menjaga hati. Gitu teman-teman, ya, ikhlas.
Yang kedua, siapa lagi yang diseret pertama kali kita neraka? Mujahid fisabilillah, orang yang jihad. Bayangin jihad itu kalau mati langsung mati syahid. Orang kalau mati syahid, jenazahnya nggak dimandiin, baju yang dipakai ini gak usah pakai kain kafan, baju yang dipakai cukup dikuburin, pakai baju yang terakhir dia gunakan di medan perang. Ini kemuliaan buat orang yang mati syahid. Tapi mujahid, kenapa? Allah tanya sama dia, liman qatalta, untuk siapa engkau perang? Nembak musuh sampai engkau mati, buat siapa? Oh, qataltu li ajlik, qataltu fi sabilik. Ya Allah, saya berperang di jalanmu. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau bohong. Engkau ini perang li an tuqala laka jari'un. Engkau ini perang supaya ingin disebut pemberani, pahlawan. Pengen dapat gelar dari manusia pahlawan, pengen dimakamin di Taman Kalibata. Nah, pahlawan. Engkau udah di sana, udah dimakamin, dapat nilai pahlawan nasional. Nggak dapat lagi di hadapan Allah. Allah bilang sama malaikat, seret orang ini kita. Ya, mungkin Ustaz Ayub juga pernah dengar kisah Abdullah bin Mubarak, kalau lagi perang mukanya ditutupin. Satu saat dia perang lawan Romawi, satu Romawi dia pukul mati, satu Romawi mati, sampai 10 Romawi mati. Langsung dia keluar, dia lari. Biar orang nggak ketahuan. Ketika dia lagi lari, ada yang ngejar satu dia, dibuka mukanya. Wahai Imam Abdullah bin Mubarak, wah hebat tadi. Temannya dimarahin sama dia. Jangan bilang begitu. Jangan ada yang tahu kalau saya yang mengalahkan 10 orang Romawi dengan tangan kosong. Jangan kasih tahu. Begitu dia menjaga keikhlasannya, Imam Abdullah bin Mubarak. Masya Allah. Kemudian yang terakhir teman-teman, siapa? Munfik, orang yang suka infak. Itu dulu yang diseret masuk neraka. Kenapa? Ketika Allah tanya, liman anfaqta, buat siapa engkau berinfak? Dia bilang, saya berinfak buat engkau ya Allah. Allah yang tahu isi hati. Ternyata dia infak cuma pengen dapat gelar orang dermawan dari hadapan manusia. Nggak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka saya ingin ajari teman-teman, lihat Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Ketika dia membangun Ka'bah, mereka berdua membangun Ka'bah, apa doanya? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait Rabbana taqabbal. Jadi nggak pernah ujub, bangga sudah beramal. Justru merasa kurang di hadapan Allah. Makanya kalau kita lihat amalan-amalan Rasulullah habis ibadah pasti istighfar. Nah, mengucapkan alhamdulillah. Jadi ba'da intaha minas shalah istighfar. Uqaima shalah istighfar. Uqaima dzikri istighfar. Terus Nabi. Habis pergi haji istighfar, habis sholat istighfar, habis zikir istighfar. Nabi SAW merasa kurang sama ibadah kita. Ya Allah, saya jadi hafiz, tapi masih kurang ya Allah. Saya pengen tadabbur lagi tafsirnya, saya mau pelajari, saya mau jadi pengajar yang ikhlas. Merasa kurang dengan ibadah, nggak merasa cukup dengan ibadah, merasa kurang dengan ibadah, nggak merasa GR. Wah pasti surga, pasti diterima. Justru kita mesti takut amal kita nggak diterima. Takut amal kita nggak diterima. Umar bin Khattab, siapa dia? Pasti masuk surga, kuburannya di samping Nabi Muhammad. Apa kata Umar bin Khattab? Allahumma ja'al kulla amali khalisan liwajhik wa la taj'al li ahadin ghairak. Ya Allah, jadikan amal Umar untukmu. Jangan jadikan amal Umar buat seorang pun makhluk. Umar kepengen amalnya diterima Allah, padahal udah dijamin surga. Tapi Umar takut amalnya nggak diterima. Oke teman-teman, ini saja mungkin karena udah ngantuk. Takbirnya mana nih? Takbir.